Jepang menyerah pada sekutu setelah melihat dua kota yang menjadi pusat aktivitas militer hancur karena dijatuhi bom oleh sekutu. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 menjadi peristiwa yang penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kabar tentang kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat tersebut disiarkan melalui siaran radio internasional pada tanggal 14 Agustus 1945. Ndang kaliyan ning omah bojomu wis nganteni ora apa ora bakal diseneni penting kowe jujur janji rambaleni ndang mapan turu sesuk-esuk senam pagi. And indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance. Apa saya nggak salah dengar barusan? I now invite Jepang menyerah kepada sekutu. of the Emperor Aku harus beritahu Bung Hatta sekarang juga. and the Japanese government and the Japanese Bung Hatta, Assalamualaikum Bung Hatta. Assalamualaikum Bung, ada berita penting. Sebentar, ada apa? Sampai kamu datang terburu-buru ke sini. Marilah, masuk. Silakan duduk terlebih dahulu. Baiklah Bung. Ning, kopi Ning. Jadi gini Bung, saya tadi mendengar berita di radio. Berita ini sangat penting sekali Bung. Berita apa di radio tersebut sampai membawa kamu ke sini dengan tergesa-gesa, Syahrir? Saya dengar-dengar tadi ya Bung ya. Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu. Artinya Bung, Indonesia sudah dalam kekosongan kekuasaan. Ini waktunya yang tepat Bung untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Bung. Soalnya sekutu juga belum kembali ke sini lagi Bung. Silakan diminum dahulu, Syahrir. Terima kasih Bung. Sama-sama. Apakah mungkin Bung Karno sudah mendengar berita ini? Sepertinya belum Bung. Bagaimana kalau sekarang kita ke rumahnya Bung Karno sekarang juga Bung? Iya, itu lebih baik. Mari kita ke sana. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung Karno. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah Bung Karno ada di rumah? Ada. Silakan masuk. Saya akan panggilkan Kang Mas.
Silahkan diminum. Baik. Maafkan Syahrir, untuk memproklamasikan kemerdekaan harus mendapatkan persetujuan dari PPKI lain. Tapi ini waktu yang tepat, Bung. Maaf Syahrir, tapi tidak bisa. Sudahlah Syahrir, mari kita pulang. Terima kasih Bu. Kami izin pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepeninggalnya Syahrir dan juga Hatta, Soekarno menyandarkan punggungnya di kursi. Soekarno sempat ingin menyetujui permintaan Syahrir, namun Soekarno masih terpaku pada hak dan wewenang yang dimiliki PPKI untuk mengatur proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di hari yang sama, namun di tempat berbeda, para golongan muda juga mendengarkan siaran radio tersebut. Mereka sama-sama terkejut dan juga ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya, tanpa menunggu keputusan Jepang atau prosedur PPKI. Keesokan harinya, lebih tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, untuk membahas tentang kapan akan dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi gini semuanya, berita tentang menyerangnya Jepang telah didengar oleh banyak orang. Ya, kita harus melaksanakan proklamasi cepat selagi Indonesia belum memiliki pemimpin. Bagaimana dengan Bung Karno? Kita harus segera membujuknya agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno tidak akan menyetujui dengan mudah. Bagaimana kalau kita ke rumah Bung Karno sekarang juga? Jangan semuanya, cukup saya, Damis, Bikana, dan juga Suparni. Yang lainnya tunggu di sini. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Tumben sekali kalian datang ke sini. Ada apa? Kami sudah mendengar bahwasanya Jepang telah menyerah. Mari kita laksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia malam ini juga. Kita harus merebut kekuasaan. Jika benar kampanye akan semuanya berubah dengan malam ini juga. Lakukan sekarang, bunuh aku jika perlu. Apa yang kalian lakukan? Berhenti, dan mari kita bicarakan dengan kepala ini. Wikana, janganlah kau berbuat seperti ini. Kita tidak boleh gegabah dan juga bisa membuat banyak orang terprovokasi. Bung Hatta, tapi kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang bagus ini. Tetapi bukan hak kita untuk melaksanakan proklamasi. Mengapa kita harus menunggu Jepang memberikan kita? Jepang sendiri sudah menyerah kepada sekutu. Khair, apa kamu yakin kita bisa bertahan sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang. Kami yakin Bu, kami pasti bisa bersih. Sudah malam, sebaiknya kalian pulang. Bagaimana Bung? Para golongan muda telah mendesak untuk melaksanakan proklamasi. Kita belum merundingkan dengan golongan tua, Bung Hatta. Para pemuda yang gagal mendesak Soekarno kembali ke pertemuan tadi. Akhirnya mereka sepakat untuk menculik Soekarno dan juga Hatta lalu membawanya ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa segera dilaksanakan. Rencana penculikan Soekarno akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945, lebih tepatnya pada dini hari yaitu sekitar pukul 3 pagi. Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, keluarlah. Bu,
Untuk apa kalian datang ke sini? Anda harus sudah bergerak cengklok. Untuk apa aku pergi ke sana? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, para kalangan muda. Apa kalian tidak menyadari? Aku punya anak dan istri. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Kang Mas! Kalian mau membawa suamiku kemana? Fatma, Aku tidak rela kalian membawa suamiku tanpa aku dan anakku. aku akan pergi jika anak dan istriku diizinkan. Baiklah, Anda boleh ikut dengan kami. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno melihat Bung Hatta yang sudah sampai terlebih dahulu. Soekarno didudukkan di samping Bung Hatta, sedangkan Fatmawati dan juga Guntur duduk sedikit di tepi. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kalian membawa kami kemari? Kami ingin Soekarno dan kita ada segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini waktunya bagi kita untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa kamu begitu percaya dengan berita ini, Soekarno? Jepang pastinya akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kami tidak mau jika Jepang memerdekakan kita selama kita masih mengikuti perintahnya. Benar, itu sama saja kita dibentuk oleh Jepang. Apa salah? Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Aku harus berunding dengan golongan tua. Kami akan memberi waktu, tapi beri kami tanggal kepastian kapan kau akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 8 pagi, Ahmad Soebarjo mendengar dari sekretarisnya jika Bung Karno dan Hatta telah diculik. Soebarjo langsung melapor kepada Laksamana Maeda untuk meminta bantuan. Isi Dima. Ada apa, Tuan? Kamu tahu tentang siapa Karno dan Hatta? Saya belum pernah mendengarnya, Tuan. Baiklah, kalau gitu carilah informasi tentang mereka dulu. Baik, Tuan. Ikana, apa kamu tahu keberadaan Bung Karno dan juga Bung Hatta? Tidak. Jawab aku dengan jujur, Kamu Ikana. sudah jujur. Ikana, lebih baik kau jujur kepadaku daripada kau harus berhadapan langsung dengan Laksamana Maeda. Baiklah, tapi beri jaminan aku nyawa. Kamu bisa menjamin nyawa kami semua akan tertutup jika aku memberitahu keberadaan Bung Karno dan Hatta. Lalu aku ingin Laksamana Maeda mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, tentu. Sekarang beritahu aku, di mana Bung Karno dan juga Bung Hatta? Mereka berada di Rengas Dengklok. Permisi, Tuan. Kau mendapatkan informasi yang saya minta. Ya, Tuan. Saya telah mendapatkannya. Kalau begitu, apa yang kau dapat? Bung Karno dan juga Bung Hatta diculik oleh para golongan muda, Tuan. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Baiklah, aku akan memberitahu Soebarjo. Baik, Tuan. Laksamana Maeda langsung memberitahu Soebarjo tentang keberadaan Bung Karno dan juga Bung Hatta. Soebarjo yang mendengarnya langsung menuju Rengas Dengklok. Soebarjo, apa yang kalian lakukan dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Kami hanya ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Bisakah kalian bersabar? Ini kesempatan kita. Lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Tidak, beri kami kepastian terlebih dahulu. Jangan dulu, Soebarjo. Mereka harus melepaskan Anda. Apakah kalian tidak kasihan melihat Fatmawati dan Guntur terdiam di sini, sedangkan Soekarno dan Bung Hatta terikat di kursi yang tidak berguna ini? Aku berjanji akan mengajak para golongan tua agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan syarat lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, kami anggap itu sebagai janji. Dan janji harus ditepati. Berikan aku waktu berkumpul dengan golongan tua hingga besok pagi. Kalau begitu, mari kita lakukan. Mari kita pulang, Bu.
Perundingan yang dilakukan para golongan tua sampai dini hari itu menghasilkan waktu dan tempat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka juga akan memberitahu Laksamana Maeda sekaligus meminta bantuan agar mengawasi jalannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mau kemana lagi dirimu, Kang Mas? Aku harus pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun memproklamasikan kemerdekaan kita. Baiklah, tolong jaga dirimu baik-baik. Aku pasti akan menjaga diriku dengan baik-baik. Sesuai dengan janjiku kepada kalian semua, kami akhirnya sepakat untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Lalu, bagaimana dengan bunyi proklamasi kita? Aku akan terlebih dahulu menulisnya di kertas dengan tulisan tangan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan lanjutannya, hal-hal yang mengenai kekuasaan dan lain-lain akan dilakukan dengan seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/1945. Wakil bangsa Indonesia. Apa kalian semua setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana jika Bung Karno dan juga Bung Hatta atas nama wakil bangsa Indonesia? Kapan diadakannya proklamasi ini? Hari ini, tanggal 17 Agustus 1945. Sebagaimana diturunkan. Dek, saya minta tolong untuk jadikan bendera merah putih. Kita akan mengadakan proklamasi jam 10 siang dan bertempat di sini. Bisa, Kang Mas, tapi aku hanya mempunyai kain merah sama putih. Tidak apa-apa. Terima kasih, Dek. Iya, Kang Mas. Pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno. Lebih tepatnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menyaksikan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ibu Fatmawati keluar dari rumah dan berdiri di depan rumah Insinyur Soekarno menghadap para warga yang sudah berkumpul. Saudara-saudara sekalian,
menyaksikan suatu peristiwa sejarah dalam bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita untuk kemerdekaan tanah air, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang asing kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri pada tanah air. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Bermusyawarah itu seia-ianya telah berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perbedaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.